sedikit nasihat buat anak pribadi dan juga buat jamaah sekalian, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal ibadah seorang hamba yudha'af, Allah akan melipat gandakan amalan tersebut. Yang satu ibadah satu diamalkan, namun pahalanya bisa 10, bisa 70, bisa 700 kali lipat pahalanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-hasanatu asyru amsalihha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap satu ibadah itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya. Kalau Allah azza wa jalla, namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa as-shauma, kecuali puasa. Kalau salat dilipat gandakan 10, kalau zakat dilipat gandakan 10, illa shauma, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas puasa tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi punya syarat jemaah. Apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang meninggalkan syahwatnya. Dia menahan syahwatnya, dia berpuasa menahan syahwatnya, menahan makannya, hausnya, laparnya, min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang, puasa seorang, itu adalah min ajli, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya jamaah, ini mengingatkan untuk anak pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, jangan sampai kita berpuasa ternyata bukan karena Allah, karena nggak enak sama tetangga, atau sudah tua dibilang udah tua kok nggak puasa, atau orang tua nggak enak sama anaknya, nanti anaknya nyuruh anaknya puasa tapi bapaknya nggak puasa, nyuruh anaknya puasa tapi ibunya nggak puasa, nggak enak sama anak. Jangan alasan hal itu, tapi jadikan puasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir akan memberikan, menjelaskan, menerangkan seluruh ibadah yang dia lakukan, faja'alnahu haba'an manthura. Akan tetapi ternyata ibadah yang dia lakukan semuanya bagaikan debu berterbangan, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diantaranya adalah syaratnya adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada syarat yang kedua, karena sesungguhnya syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah, ada nasihat yang kedua, yang terakhir insyaallah. Selain ikhlas ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah kita senantiasa mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin
hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupa sa'im, betapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, namun dia tidak mendapatkan dari balasan puasanya kecuali al-ju', rasa lapar, wal 'atash, dan rasa haus. Dia nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mungkin bisa tadi. Pertama, kemungkinan karena niatnya yang kurang tepat. Nggak enak sama tetangga, atau seru-seruan, atau karena teman nongkrong, dan seterusnya. Maka selain itu jamaah, ada yang perlu kita perhatikan, di mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara ciri-ciri orang yang puasa tapi enggak dapat pahala di sisi Allah. Apa kata Rasul? Yaitu man lam yada' qaula zur, yang di mana lisannya, perkataannya senantiasa berdusta. Dia puasa tapi bohong. Dia puasa tapi berdusta. Dia cerita dusta ceritanya. Dia berkata bohong perkataannya. Maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya atash, kecuali hanya haus dan jur, lapar saja. Kemudian fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun orang tersebut meninggalkan makanan dan minuman, walaupun orang tersebut senantiasa berpuasa. Dan ini perlu kita perhatikan jamaah, bahwasanya berpuasa itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua, berpuasa harus mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihatnya adalah jangan sampai pahala puasa yang kita inginkan, pahala puasa yang kita idam-idamkan, habis karena maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillah. Mungkin itu saja jemaah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, ana mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Wabillahi akhir kalam, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.